yang berbahagia Romo Yosef Jubilaris kita, yang kami muliakan Bapak Uskup Agung Ende, Sensi, para imam, dan Bapak Ibu panitia, keluarga, dan undangan serta kita semua yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Betul seperti dikatakan oleh protokol bahwa tidak direncanakan kalau Pastor Proki memberikan sepatah kata dua atau apalagi sambutan pada kesempatan ini, karena sudah disiapkan, diagendakan beberapa orang yang akan berbicara. Namun saya ingin juga pada kesempatan yang berbahagia ini bersama seluruh umat paroki Kenaikan Kristus Batubala yang pada tahun ini akan merayakan 40 tahun berdirinya gereja paroki Kenaikan Kristus Batubala. Pada hari ini sesungguhnya perayaan itu mengucapkan selamat berbahagia kepada Romo Yosef. Meskipun dari awal kami sudah menghubungi lewat keluarga, Romo Yosef mengatakan tidak. Saya tidak ada hubungan dengan paroki dan saya tidak mau buat di paroki. Ini ultimatum. Alasannya jelas. Satu saja alasannya. Saya tidak punya jasa terhadap paroki. Ini tentu mengejutkan kami karena Romo, saya bilang kalau seandainya semua kita ini menuntut masih ada jasa di paroki masing-masing, kita semua ini tidak ada jasa karena kita semua bekerja di tempat lain semua. Kita tidak ada jasa untuk paroki masing-masing. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat keluarga, akhirnya bisa merayakan perayaan syukur ini, maka kami paroki bersama dengan paroki mendukung seluruh kegiatan ini. Jadi sekali lagi profesia dan selamat berbahagia untuk Romo Yosef sebagai imam sulung dari paroki ini. Mungkin memang menjadi tradisi para bapak dan ibu guru pada masa lalu yang mengajar di wilayah tanah air ini untuk gampang menggunakan atau memakai nama para pastor yang berkarya. Sebenarnya bukan hanya Pater Yusuf Nisen, ada banyak pastor lain di wilayah Liau misalnya ada. Tidak lama lagi, kurang lebih 2 tahun lagi, paroki ini akan merayakan pesta perak seorang imam yang juga diberi nama dari pastor Belanda, bahkan uskup Arnold Hestralen. Hari ini dia tidak ada. Jadi ketika masuk ke seminari, saya membayangkan Arnold Hestralen ini tinggi, putih, dan orang barat kan. Ternyata saya sudah mengenal, saya bilang, oh ini ternyata sama seperti kita. Jadi kurang lebih bayangan yang sama. Yosef Nisen saya membayangkan nama Belanda, dan kurang lebih tipenya seperti orang Belanda. Namun baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atas apa yang Romo sudah mulai, maka meskipun sangat terlambat atau tidak secara terus-menerus tiap tahun, sekarang ini tetap ada orang, sekurang-kurangnya anak-anak yang berniat masuk ke seminari meskipun mereka masih sementara dibina. Dan mudah-mudahan sesudah Romo merayakan 40 tahun imam, sesudah 45 tahun imam, akan muncul imam-imam baru dari wilayah paroki ini yang sementara ini mereka dididik di seminari menengah maupun seminari tinggi. Yang berbahagia dan kami kasihi Romo Yosef, rekan imam, para biarawan, biarawati, Bapak Ibu, undangan, dan keluarga besar dari Jubilaris yang saya hormati dan saya kasihi. Sama kurang lebih seperti pengkhotbah tadi, meskipun saya uskup, tidak gampang untuk omong dan berbicara tentang Jubilaris kita. Maka saya berusaha untuk berbicara singkat 1-2 hal pada kesempatan yang tampan dan berbahagia ini. Pertama sekali, saya atas nama para klerus rohaniwati umat Sekuskupan Agung Ende mengucapkan salut dan propisiat untuk Romo Yos atas
usia Pancawindu dalam imamat. Seperti disebut-sebut, tidak semua orang bisa mencapai usia begitu sebagai imam. Tapi ketika Yos dan teman-temannya bisa mencapainya, bahkan seperti Romo Pede sampai emas, maka ini sebuah anugerah karunia luar biasa dari Tuhan. Dan ketika anugerah itu dilekatkan dengan panggilan imamat, maka kebahagiaan berlipat ganda, karena karunia yang diperoleh oleh seorang imam menjadi bermakna dan dianggap berbahagia karena pelayanannya dan perutusannya sebagai imam. Sekali lagi, selamat berbahagia, Profisiat Romo Yosef. Lapar ini. Capek dengar. Capek deh. Dua orang bilang akhir baik, semua baik. Belum tentu saya bikin baik. Tapi yang terakhir, maju kena mundur. Saya coba. Saya pakai teks. Bebas macam Bapak Uskup, KPG, boleh-boleh saja. Tapi saya batasi teks yang saya siapkan, dibantu oleh teman-teman yang rela untuk membantu memperbaiki. Yang mulia Bapak Ibu, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota keluarga, undangan dan umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pertama, saya ingin mengawali sambutan ini dengan mengulangi kembali kata-kata kitab suci yang berbunyi, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan selanjutnya saya menambahkan, lebih sedikit lagi yang tekun dan setia sampai mencapai usia imamat yang ke-40 seperti hari ini. Bagi saya pribadi, rentang waktu 3 Juni 1973 sampai dengan hari ini 3 Juli 2013 bukanlah suatu waktu yang singkat. Hari ini usia imamat saya genap 40 tahun. Tentu selama waktu yang terbilang lama ini sebagai imam, saya mengalami banyak pengalaman, suka duka, pahit manis, silih berganti. Ketika saya melihat kembali tapak-tapak jejak iman saya selama ini, maka saya menemukan ada saat-saat di mana sungguh merasa bahagia gembira. Tapi juga ada saat di mana sungguh merasa tidak bahagia. Di Monsinyur saya ini terganggu almarhum Monsinyur Longinus. Ini buat lucu dan cerita sedikit. Waktu dia sebelum uskup, kalau beliau ketemu ya tusuk. Tapi waktu dia sudah uskup, saya ambil jarak. Kita tusuk lagi. Tapi kalau saya buat soal, matian. Tapi kalau panggil dalam kamar, terlain. Yosef, kau tahu saya tahu kau. Saya bilang, kalau begitu kenapa dipersoalkan? Kalau kau tahu saya tahu. Ini saya ngomong. Tadi saya sudah di ombang ambing, saya balas. Enak kok. Tadi sebelum masuk itu,
Patut kopi mau oleh. Kau sebentar jangan marah. Gampang. Ya. Dia bilang sebentar kau jangan marah dalam kata sambutan. Saya diam tuh. Sebentar saya tuh. Saya sambung. Berhalaman pertama. Tahan napas. Mau hampir habis. Halaman. Ini bukan baca dokumen. Kasih dokumen. Dalam keadaan seperti itu, sebagai manusia yang sering merasa berat dan tidak kuat, kadang-kadang saya bertanya, kemana dan kepada siapa saya harus berlari? Apa saya harus kembali ke keluarga? Jawaban yang selalu saya dapat dan membuat saya bertahan sampai saat ini berlari kepada Dia yang telah memanggil, mengutus, dan menjadikan saya imam. Itulah Yesus Tuhan Sang Imam Agung, Juru Selamat kita yang selalu saya jumpai dalam doa ekaristi dan pertemuan dengan dunia umat Allah dan Dialah yang menjadi kekuatan dan peneguhanku yang paling utama dalam menghadapi segala tantangan kesulitan hidup imam. Maupun di Jawa, Semarang, Surabaya, Jakarta. Dengan catatan khusus dari para perawat, dari dokter, dari teman-teman imam yang berbunga seperti ini. Yosef, kau ini mayat berjalan, kalau kita kubur. Anda tahu namanya mayat, pucat masih dan di tempat. Tapi hebatnya saya mayat tapi berjalan. Dan mereka ini sudah meninggal. Bahaya. Saya tidak tahu Bahaya UN ya. siapa yang salah. UN ini salah. UN ya. Tidak sebut nama. UN. Orang besar, orang kecil. Waktu masuk di rumah sakit Semarang St. Elizabeth, dokter dan para medis bunyi begini, kami tidak bisa tolong, pulang sini. Tapi seperti kata Norman Junior, saya berontak, saya bertahan di luar rumah sakit. Dokter yang katakan boleh pulang, tapi saya datang lagi, dia tidak layani saya. Tapi bertahan saja. Akhirnya pulang. Kembali ke Jakarta di satu klinik, bukan rumah sakit, atas nama klinik spesialis CDG jantung, atas nama Dr. Lemon yang sampai sekarang bekerja dan merawati saya. Baik Romo, ini memang sulit, tapi kita sama-sama berjuang dengan dia. Kami membantu dia menyelamat. Umat Allah sekalian, dalam keadaan sakit dan cukup lama saya masih melihat tangan Tuhan yang menyertai, menguatkan dan menyembuhkan saya melalui banyak orang yang berkehendak baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih pelenggaran-Mu dalam mendampingi kami siara hidup ini, khususnya pada hari ulang tahun Imamat ke-40. Oleh uluran kasih-Mu memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kami umat, keluarga, kenalan, sahabat, uskup, rekan-rekan imam, saudara-saudarimu berkumpul di tempat ini untuk turut bersama saya menukuri. Sebagai tanda syukur atas kebaikan-Mu kepada kami melalui keluarga ini, keluarga menyiapkan makanan yang perlu bantuan untuk siara selanjutnya. Berkatilah makanan ini, semoga menjadi tanda kebaikan-Mu kepada kami yang harus kami syukur dalam siara kami, untung dan malam susah dan senang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
to